Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 117, Tim Bayangan Darah. Banyak sosok hantu menyerbu ke arah Jian Wushuang dari segala arah, dengan ujung tajam berwarna hitam di tangan mereka diarahkan ke bagian vitalnya, menusuk pada sudut yang sulit. Sosok hantu ini adalah 9 anggota tim Blood Shadow lainnya. Meskipun pembunuh bertopeng emas dari kedua tim tidak sehebat Darkblader dalam hal kekuatan, mereka tetap menjadi pembunuh peringkat atas. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh para ahli di daftar naga bumi. Pergilah ke neraka. Dengan ledakan dahsyat, saripati pedang yang kuat dilepaskan, dan Jian Wushuang menyerang dengan pedang pembunuh 3 kalinya. Cahaya pedang berlalu tanpa suara, tetapi tiba-tiba ada banyak gelombang aneh beriak di udara. Gelombang ini mengandung kekuatan tumbukan yang mengerikan, langsung menyebar ke segala arah. Bang, 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 bang. Setelah 9 suara keras berturut-turut, 9 pembunuh bertopeng emas yang menyerbu masuk semuanya langsung dan tanpa henti diusir. Mereka terlempar beberapa meter jauhnya sebelum akhirnya berhasil mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Ada sedikit keterkejutan di mata para pembunuh bertopeng emas. Sebagai pembunuh bertopeng emas, terutama pembunuh dalam tim Blood Shadow, masing-masing dari mereka telah mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Meskipun mereka tidak sekuat para ahli dalam daftar naga bumi, mereka tidak jauh dari mereka. Jika itu adalah pembunuhan, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh para ahli di daftar naga bumi. Tapi sekarang, ke-9 orang itu berhasil dipukul mundur oleh Jian Wushuang hanya dengan satu gerakan. Apa kekuatan ini? Adapun Darkblader, yang pertama kali dipukul mundur oleh Jian Wushuang, mata gelapnya tiba-tiba menyipit, bukan menatap Jian Wushuang, melainkan Surou. Dia sangat jelas tentang betapa sempurnanya percobaan pembunuhan tadi. Jian Wushuang seharusnya sudah mati. Namun pembunuhan yang sempurna ini gagal, karena Surou. Wanita ini aneh, kata Darkblader dengan suara rendah. Segalanya terjadi terlalu cepat. Dimulai dengan serangan pertama dari Darkblader, lalu 9 pembunuh bertopeng emas yang berhasil dipukul mundur oleh Jian Wushuang hanya dengan satu gerakan. Faktanya, semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Namun, banyak prajurit di samping Quiet Moon Lake tidak menyadari apa yang terjadi hingga semuanya berakhir. Apa yang telah terjadi? Suasana yang mengerikan. Ada apa? Pendekar pedang, ini pendekar pedang. Apakah mereka orang bertopeng emas dari Menara Bulu Darah? Benar, ini Blood Feather Tower. Mereka adalah pembunuh bertopeng emas dari Blood Feather Tower. Terlebih lagi, total ada 10 pembunuh bertopeng emas. Dan semuanya datang untuk Swordsman. Apakah orang-orang di Menara Bulu Darah ingin membunuh pendekar pedang? Terjadi keributan di sekitar Danau Bulan yang tenang. Semua prajurit segera melihat ke sana, tetapi mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Menara Bulu Darah identik dengan hal yang mengerikan di dinasti Tianzong. Menghadapi organisasi pembunuh bayaran papan atas di dinasti Tianzong, semua orang merasa takut. Biasanya, orang-orang yang ingin dibunuh oleh Menara Bulu Darah tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Menara Bulu Darah. Ada niat membunuh yang kuat di mata Jian Wushuang, tetapi hatinya menciut ketika dia melihat semua pembunuh bertopeng emas ini. Dia tahu bahwa karena pembunuh dari Menara Bulu Darah ada di sini, itu berarti identitasnya telah terungkap. Berdasarkan gaya pembunuhan Blood Feather Tower, karena mereka telah menyerang, mereka pasti sudah siap. Meskipun 10 pembunuh bertopeng emas di depannya dapat mengancamnya, dia yakin bahwa ini bukanlah satu-satunya persiapan Blood Feather Tower. Menara Bulu Darah, beraninya kau mencoba membunuh murid Istana Naga. Apa kau tidak takut Istana Naga akan membalas dendam? Teriak Jian Wushuang dan suaranya menyebar ke seluruh area. Seorang murid Istana Naga. Apakah pendekar pedang benar-benar murid Istana Naga? Cuma bercanda. Dia hanya seorang penyempurnaan awal alam pil emas dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat sehingga hanya seorang jenius eksentrik dari Istana Naga yang bisa melakukannya. Semua prajurit di sekitarnya ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani campur tangan. Menara Bulu Darah. Xiao Mang, yang sedang duduk bersila di bawah pohon besar, juga melihat pemandangan yang terjadi di samping danau bulan yang tenang. Alisnya sedikit berkerut, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya perlahan setelah itu. Biasanya, dia mungkin membantu Jian Wushuang. Bagaimanapun, Jian Wushuang telah memberinya pil pemecah kemacetan hari ini, jadi dia merasa sangat berterima kasih kepada Jian Wushuang yang tidak akan pernah dia lupakan. Akan tetapi, kekuatan spiritualnya telah terkuras habis dalam pertarungan sebelumnya, dan dia belum cukup pulih untuk dapat memberikan bantuan apapun. Oleh karena itu, Jian Wushuang hanya bisa berjuang sendiri. Tentu saja, Jian Wushuang tidak pernah menyangka akan ada orang yang datang menolongnya. Tujuannya hanya untuk menyebarkan identitasnya.
Dengan begitu, terlepas dari apakah dia hidup atau mati hari ini, Menara Bulu Darah akan menderita balas dendam gila Istana Naga nantinya. Istana Naga sangat menekankan pentingnya melindungi murid-muridnya. Siapapun yang menindas murid-murid Istana Naga tidak akan mendapatkan akhir yang baik kecuali Istana Naga tidak pernah mengetahuinya. Dan Jian Wushuang telah mengejutkan seluruh Istana Naga dengan melewati tingkat ke-11 gerbang naga. Sekarang, kedua kepala istana dan kepala kuil Istana Naga berpikir bahwa Jian Wushuang adalah seorang jenius yang sangat langka. Jika seorang jenius seperti itu terbunuh, Istana Naga akan merasakan begitu banyak kesakitan sehingga balas dendam mereka akan jauh lebih jahat. Jian Wushuang, kata Dark Blader. Hari ini, jangan bicara tentang Istana Naga. Bahkan para dewa tidak dapat menolongmu. Kau akan mati. Tidak ada yang dapat menyelamatkanmu. Ayo, bunuh dia. Saat suaranya memudar, Dark Blader mengambil alih pimpinan, diikuti oleh 9 pembunuh bertopeng emas. Kamu. Jian Wushuang menyeringai dan sosoknya berubah seperti hantu. Cuh. Bayangan pedang muncul tanpa suara di depan salah satu pembunuh bertopeng emas. Tanpa sempat bereaksi, dalam sekejap, pembunuh bertopeng emas ini langsung terbunuh oleh bilah pedang yang menembus lehernya. Diikuti oleh gambar hantu Jian Wushuang lainnya. SHUA. Pedang senyap yang sama menyapu tenggorokan pembunuh bertopeng emas lainnya. Apa yang terjadi? Para pembunuh bertopeng emas lainnya terkejut. Ini. Dark Blader juga melotot. Dua pembunuh bertopeng emas langsung terbunuh hanya dalam sekejap, tetapi mereka bahkan tidak melihat sosok Jian Wushuang. Cepat. Dia terlalu cepat. Bukan hanya kecepatan tubuhnya, tetapi juga kecepatan pedangnya. Seni pedang tak berwujud, jurus ke-6. Kedua pembunuh bertopeng ungu, berdiri berdampingan di atas pohon di hutan, menatap tajam. Kesalahan besar dalam laporan intelijen. Jian Wushuang jauh lebih kuat dari yang dilaporkan, dan wanita di sampingnya juga aneh. Dia mampu menanggapi upaya pembunuhan sempurna oleh Dark Blader, gumam seorang pembunuh bertopeng ungu. Sudah terlambat untuk membicarakan hal itu. Sekarang setelah kita bertindak, tidak ada jalan keluar. Jelas bahwa Dark Blader tidak dapat membunuh Jian Wushuang, jadi terserah padamu. Gumam pembunuh bertopeng ungu lainnya. Jika aku ikut bertarung, dia pasti akan mati. Pembunuh bertopeng ungu pertama mengangguk sedikit, lalu sosoknya langsung melesat keluar.